Kesombongan ular kobra. Alkisah, hiduplah seekor ular kobra yang sangat sombong. Ia memiliki bisa yang sangat mematikan. Oleh karena itu, ia merasa sebagai hewan paling kuat dan ganas yang ada di hutan tersebut. Sifatnya yang sombong dan berbulut besar membuat ia tidak disukai oleh para penghuni hutan. Pagi hari yang indah, dengan semilir angin yang menambah kesan ketenangan, tapi tidak mengurangi keceriaan para penghuni hutan seperti tikus, gajah, dan burung gagak yang sedang bersanda gurau di tengah hutan. Mereka berkumpul untuk sekedar bertukar cerita dan dilanjut makan bersama dengan makanan yang mereka kumpulkan dari hutan. Selesai makan, burung gagak pun berbicara. Kalian tahu cerita tentang si ular kobra? Ada apa dalam sang ular? Aku dengar kelinci menjadi santapan makan malamnya. Tak hanya itu saja, aku melihat temanku tupai disantap oleh si ular kobra di depan mataku sendiri. Tak bisa dibiarkan. Kita harus membunuh si ular kobra itu. Saat mereka sedang mengobrol, datanglah ular kobra dengan rasa lapar yang melanda. Mendengar cerita tentang dirinya itu membuat ia marah dan ingin memakan hewan-hewan tersebut. Wahai hewan-hewan lemah, aku dengar kalian membicarakanku kan? Kalian tahu aku sangat lapar kan? Gagak, aku takut. Jangan takut gajah. Kita bisa memanggil hewan-hewan lain di hutan untuk membantu kita melawan si kobra. Kalian ingin memanggil para hewan? Jika iya, akan kumakan kalian terlebih dahulu sebelum memanggil para hewan di hutan ini. Aku takut, aku pergi saja. Jadi, siapa dulu yang akan menjadi santapanku pagi ini? Tidak akan ada yang menjadi santapanmu pagi ini, kobra. Tikus, kau tunggu di sini dulu ya. Aku akan memanggil hewan-hewan di hutan ini. Kamu sekecil ini berani melawanku? Memangnya kenapa kalau aku berani melawanmu? Tikus yang merasa terancam pun bingung harus berbuat apa. Ular kobra mulai menyerang tikus, tetapi dengan lincahnya tikus menghindar dari serangan tersebut. Namun, pada saat tikus lengah, ia dengan gesit melilit tikus hingga tikus merasakan sakit yang amat sangat. Tolong aku. Seekor landak sedang berjalan mencari makan pagi, bersenandung ria sambil menyapa hewan-hewan yang ada. Kesenangan pagi hari itu pun pupus saat ia mendengar suara minta tolong dari seekor burung gagak. Tolong, tolong. Kamu kenapa, gagak? Tolong aku, landak. Tikus sedang berkelahi dengan ular kobra. Ayo, aku bantu. Hingga sampailah landak dan burung gagak. Mereka terkejut melihat tikus yang sudah melemah di dalam lilitan tubuh ular kobra. Oh, jadi kamu yang membuat kegaduhan lagi, kobra? Ini sarapan pagiku. Kamu jangan ikut campur dengan urusanku. Hei ular kobra, lepaskan tikus. Dia bukan tandinganmu. Kali ini aku yang akan bertarung denganmu. Kamu sekecil ini berani melawanku? Amarah landak pun sudah memuncak sangat tinggi tak terbendung. Pada akhirnya, ular kobra yang merasa sangat percaya diri karena melihat ukuran landak yang lebih kecil, tidak menyadari ancaman besar yang ada di hadapannya. Dengan gerakan cepat, kobra mencoba melilit landak seperti yang dia lakukan pada tikus. Namun, begitu tubuh ular kobra menyentuh duri-duri tajam landak, rasa sakit yang luar biasa menyerangnya. Ular kobra berteriak kesakitan dan melepaskan lilitannya pada landak. Ular kobra terluka dan mencoba menyerang lagi dengan semburan racunnya. Tetapi landak dengan gesit menghindar dan menyusun strategi untuk menyerang balik. Dengan gerakan yang cepat dan penuh perhitungan,
Landak memutar tubuhnya dan menyerang ular kobra dengan durinya yang tajam. Ular kobra menghindar, tetapi tidak cukup cepat. Duri-duri landak menancap ke tubuh ular kobra, membuatnya berteriak kesakitan dan bergerak mundur. Burung gagak yang menyaksikan pertarungan ini dari atas memberikan semangat kepada landak dan memberikan peringatan pada ular kobra tentang serangan yang datang. Ular kobra yang terluka parah dan merasa terpojok akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan landak. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba melarikan diri. Namun, belum sempat kabur, landak memberikan serangan terakhir yang membuat ia terlempar dan terkapar di tanah tidak berdaya. Suasana hutan yang sebelumnya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran mulai berubah. Hewan-hewan lain yang mendengar kegaduhan tersebut akhirnya berdatangan, termasuk gajah yang tadi melarikan diri. Melihat ular kobra yang kalah, mereka bersuara gembira dan berterima kasih kepada landak yang telah menyelamatkan mereka dari kekejaman ular kobra. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa keberanian dan persatuan bisa mengalahkan kejahatan dan kesombongan. Mulai sekarang, kita harus saling menjaga dan tidak membiarkan siapapun merasa terintimidasi di rumah kita sendiri. Terima kasih teman-teman, kalian telah menyelamatkan hidupku. Hari itu, penghuni hutan merayakan kebebasan mereka dari ketakutan yang selama ini mencekam. Mereka belajar bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa mengatasi ancaman apapun, bahkan yang sebesar ular kobra yang tersohor. Jadi, pesan moral yang dapat diambil dari cerita kali ini adalah jangan memandang seseorang dengan sebelah mata, karena setiap orang atau hewan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan bersifat sombong sebab sifat itu membuat kalian tidak disukai oleh sesama. Keberanian, persatuan, dan kerjasama dapat mengalahkan kejahatan, kesombongan, dan intimidasi. Dalam kehidupan, penting bagi kita untuk saling mendukung, menjaga satu sama lain, dan tidak membiarkan siapapun merasa terintimidasi. Dengan bersatu dan bekerjasama, kita dapat mengatasi segala tantangan dan ancaman, bahkan yang telah sangat besar dan kuat seperti ular kobra dalam cerita tersebut. Jadi, mari kita saling berusaha untuk menjadi pribadi yang berani, bersatu, dan saling mendukung dalam menghadapi segala situasi yang menantang.